Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbih yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan shaum Ramadan dengan kafah. Salawat berserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan merupakan media membentuk karakter manusia yang lebih disiplin dalam segala aspek. Dari pola makan yang tepat waktu, dari kebiasaan-kebiasaan lain yang mengarah kepada yang lebih baik. Sehingga kita bisa berazam untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik agar termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fis sahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang selalu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kategori yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la tazidu lidh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang yang mendolim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Berdasarkan ayat tersebut, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat bagi manusia agar selalu bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan baik. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang-orang yang senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan ketika kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan yang berasal dari surga.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan. Barang siapa memberikan minum kepada mukmin yang kehausan, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberinya minuman dari minuman surga. Siapapun yang memberikan pakaian kepada mukmin yang telanjang, maka Allah akan memberikannya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak diperbolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka sudah masuk, pintunya terkunci dan tidak seorang pun bisa masuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya. Kafaitu kalami fi hadhil firsa wa id wajadtunna min khata'an atrubu afan kasiran. Wa ila liqa fi waqtil ukhra. Syukran ala husnil ihtimamikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.